Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan beranggotakan saya Nurul Iza Anissa NIM 2014040004 dan dua rekan saya yaitu Idrul Haq dengan NIM 2014040011 dan Rahmah Afifah dengan NIM 2014040022. Kami dari kelas Tadris Matematika ABP 20 dengan dosen pengampu Ibu Fitria Mardika MPD. Pada video kali ini kami akan membahas tentang struktur penulisan pemrograman Pascal. Yang mana struktur pemrograman Pascal terdiri dari judul program, kemudian yang kedua adalah deklarasi, dan yang ketiga adalah badan program. Jadi Pascal ini terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah judul, kemudian deklarasi, dan yang ketiga adalah badan programnya. Yang pertama adalah judul program. Judul program sifatnya adalah opsional di dalam program. Artinya boleh dituliskan dan boleh juga tidak dituliskan. Judul program hanya bertujuan untuk memberi nama dari program yang dibuat. Judul program harus terletak pada awal program dan diakhiri dengan titik koma. Nah, pada judul program ini penulisannya harus diawali oleh kata program. Kemudian setelah program itu ada spasi. Setelah spasi itu tidak boleh ada spasi ketika lebih dari satu kata itu menggunakan underscore. Jika tidak dikasih underscore, maka akan terjadi error. Contohnya dapat dilihat yaitu setelah program itu ada spasi, kemudian tugas underscore alpro, kemudian diberi tanda titik koma. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah deklarasi. Deklarasi ini dapat terdiri dari deklarasi label, konstanta, tipe, variabel, prosedur, dan fungsi. Yang pertama, deklarasi unit Pascal. Unit adalah kamus bahasa Pascal. Unit Pascal selalu disebutkan pada awal program setelah judul program. Tujuannya agar perintah bahasa Pascal dapat diterjemahkan oleh kompiler pada saat dikompilasi. Jika unit Pascal tidak disebutkan, maka perintah bahasa Pascal tidak dapat dikompilasi karena kompiler tidak dapat mengenali perintah yang digunakan. Misalnya adalah kata begin, end, clear screen atau CRLSCR, kemudian write line, read, dan read line, dan lain sebagainya. Terdapat dalam kamus atau unit CRT. Oleh karena itu, unit CRT selalu disebutkan pertama kali pada baris program dengan perintah uses CRT. Unit CRT disebutkan jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi DOS yang berjalan pada sistem operasi Windows. Jika Anda menggunakan program Pascal dengan sistem operasi Windows, maka unit CRT diganti dengan unit WinCRT. Kemudian untuk contohnya kita dapat lihat di sini tertulis yaitu pertama adalah uses, kemudian spasi CRT, kemudian diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian dilanjutkan dengan bagian deklarasi. Deklarasi hanya disebutkan jika akan digunakan dalam program. Bahkan dalam program yang sangat sederhana ada yang tidak menggunakan deklarasi. Dalam pemrograman dasar pada umumnya menggunakan deklarasi variabel, konstanta, tipe data, dan label. Sedangkan deklarasi prosedur dan fungsi umumnya digunakan dalam pemrograman tingkat lanjut, yaitu pemrograman terstruktur. Deklarasi variabel selalu diawali dengan kata var, itu adalah singkatan dari variabel. Kemudian deklarasi konstanta diawali dengan kata const, dan deklarasi label diawali dengan kata label. Untuk contohnya kita lihat, ini adalah bagian yang namanya deklarasi. Di sini kita menggunakan contoh var, yang mana var itu adalah singkatan dari variabel. Kemudian ABC, kemudian titik 2 dan integer. Integer ini adalah statusnya, status dari tipe datanya itu apa di sini. Jadi di sini kita menggunakan status data yaitu integer.
yang mana deklarasi variabel A, B, C dengan tipe data integer. Kemudian yang ketiga adalah badan program. Bagian program itu adalah kumpulan dari pernyataan-pernyataan atau kode program yang akan dijelaskan oleh program. Bagian ini diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Kata end harus diakhiri dengan tanda titik. Untuk contohnya dapat kita lihat yang mulai dari begin sampai end ini adalah badan program. Nah, mulai dari begin ini kemudian dilanjutkan dengan program yang akan kita buat, kemudian diakhiri dengan end, dan end ini diakhiri juga dengan tanda titik. Nah, jadi dalam pemrograman Pascal itu ada 3 struktur. Yang pertama tadi adalah judul program, ada deklarasi, kemudian badan program. Nah, itu mengenai struktur program Pascal. Kemudian untuk penulisan bahasa Pascal. Program Pascal tidak mengenal aturan penulisan yang kaku. Penulisan perintah boleh ditulis mulai dari kolom atau baris mana saja, tetapi harus jelas dan rapi agar mudah dibaca. Penulisan perintah dengan huruf besar dan kecil dianggap sama. Jadi Pascal tidak membedakan huruf besar dan kecil. Misalnya penulisan perintah begin, kita menulis begin dengan huruf kapital atau dengan huruf kecil, sama saja dalam Pascal. Demikian juga dengan penulisan variabel. Penulisan teks yang bersifat komentar dan bertujuan untuk menjelaskan kode program harus diletakkan pada tanda kurung kurawal. Kemudian setiap baris pernyataan atau kode program selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Demikianlah untuk struktur program Pascal. Kemudian untuk perintah dasar bahasa Pascal akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Idul Haq akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas yang itu tentang write dan return. Pada bahasa pemrograman Pascal, pemerintahan yang digunakan untuk menampilkan output adalah write dan return. Sedangkan untuk keperluan input atau membaca input atau menerima input, sedangkan identifier standard read atau readline. Identifier standar readline sedangkan berbeda dengan read. Pemerintahan input dan output tersebut akan dibahas satu persatu secara detail sebagai berikut. Yang pertama adalah write. Pemerintahan write digunakan untuk menulis output dengan posisi kursor sampai dengan petunjuk aktif terletak pada akhir output yang terletak pada garis yang sama. Write tidak menambahkan syiar setelah menampilkan data semua argumen. Write menampilkan hasil tanpa ganti baris tampilan berikut yang akan disambung dalam baris yang sama. Selanjutnya kita akan bahas tentang return. Pemerintahan return digunakan untuk menulis output dengan posisi kursor sampai dengan petunjuk aktif terletak pada awal baris berikutnya. Return menambahkan syiar setelah menampilkan data semua argumen. Return digunakan untuk menampilkan tampilan per baris, akan diganti baris untuk tampilan berikutnya. Argumen perintah return boleh berupa ekspresi. Tentunya fungsi penggunaan return, read, perintah return pada bahasa pemrograman Pascal adalah pemerintahan yang berfungsi untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan pada layar monitor, tidak dengan hanya satu baris. Pemerintahan ini bisa digunakan jika kita ingin menginput data sebelum perintah readline. Fungsi penggunaan perintah. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi penggunaan perintah return. Perintah return pada bahasa pemrograman Pascal adalah perintah yang berfungsi untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan pada layar monitor dengan hanya satu baris. Dengan kata lain, perintah ini digunakan untuk menampilkan data dan setelahnya akan berganti baris berbaris. Nah, untuk perbedaannya, perintah read digunakan hanya untuk menampilkan data setelahnya tidak berganti-ganti atau tidak berganti baris atau bersambung. Sedangkan perintah return digunakan untuk menampilkan data setelahnya akan diganti baris atau hanya satu baris saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya kita akan masuk dengan read dan
readline. Pertama adalah read. Perintah read digunakan untuk menerima input dengan posisi kursor sampai dengan penunjuk aktif setelah diberi input pada baris berikutnya. Read tidak membaca end of line marker. Pertanyaan ini tidak akan membuang kelebihan data. Kelebihan data akan diberikan kepada read dan readline berikutnya. Read diganti baris masih dalam baris yang sama. Sedangkan readline adalah perintah yang tidak terlalu jauh berbeda dengan perintah read. Readline membaca end of line marker. Pertanyaan ini menyebabkan kelebihan data yang dibuang atau tidak diberi ke read akan dibuang atau diberikan kepada readline berikutnya. Readline digunakan untuk memasukkan data per baris, artinya setelah tombol enter ditekan maka akan ganti baris. Sistem kerja readline bertolak belakang dengan sistem kerja dengan readline pada program Pascal. Jika readline mempunyai fungsi utama sebagai perintah output, maka perintah utama readline adalah melakukan perintah output. Inilah dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Pascal NID dengan memberikan contoh sederhana. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Pascal NID. Setelah itu tekanlah titik 3 yang berada di pojok kiri bagian atas. Tekanlah tanda tambah, file baru, dan di sini kita akan memasukkan nama filenya, yaitu luas segitiga Pascal. Nah, di sini kita dapat menggunakan satu rangkaian seperti ini atau dengan antara kata yang satu dengan lainnya diberikan underscore. Begitu juga dengan kata segitiga dan Pascal. Namun di sini saya akan menggunakan serangkaian. Maka di sini kita klik OK. Nah, di sini terbuatlah ada programnya, yaitu luas segitiga Pascal, ada usage, ada Boolean, dan ada AND. Usage-nya tetap CRT. Sebelum Boolean ini adanya var, yaitu variabel, di mana variabel ini adalah untuk angka-angka atau nantinya hal-hal atau variabel yang akan berubah. Di antaranya ada panjang dari alas segitiga, ada tinggi, ada luas. Nah, di sini kita bisa menggunakan real, bisa kita menggunakan integer. Namun, saya di sini akan menggunakan real karena sama-sama kita ketahui bahwa segitiga itu rumusnya adalah setengah alas kali tinggi, yang mana nantinya akan ada hasilnya yaitu berbentuk desimal atau bilangan berkoma. Nah, di sini real kita tinggal menambahkan titik koma. Sedangkan untuk integer sendiri itu yaitu untuk hasil-hasil yang berhasilkan bilangan bulat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Boolean, yaitu dengan membuatkan write-nya terlebih dahulu. Masukkan panjang alas. Dengan menambahkan titik koma di belakangnya ini yaitu wajib. Read yaitu panjang underscore alas, titik koma juga. Selanjutnya yaitu write kembali untuk memasukkan tingginya. Di belakangnya juga kita tambahkan titik koma. Selanjutnya read yaitu untuk tinggi, dan kita masukkan untuk luas. Untuk luasnya sendiri sama-sama kita ketahui bahwa luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk setengahnya sendiri bisa kita gantikan dengan 0,5. Untuk 0,5-nya tidak dapat dituliskan 0,5 melainkan 0,5 dikali panjang alas dikali tinggi.
titik koma. Setelah itu write untuk menentukan dari hasil dari luas segitiga. Kita berikan tanda kutip, tanda koma, luas. Selanjutnya titik koma di belakang dan adanya Riedlen dan N berakhir. Nah, dari sini kita bisa cek apakah ini sudah benar atau belum dengan menceklis tanda yang ada di atas. Nah, di sini dinyatakan bahwa komplikasi berhasil. Jadi kita bisa mencobakannya dengan memulai atau dengan menekan tombol mulai. Nah, di sini kita bisa masukkan panjang alasnya. Misalnya panjang alasnya ada 3, tingginya 5, maka akan didapatkan luas dari segitiga tersebut 7,5. Ini juga bisa teman-teman buktikan dengan mencari luas segitiga secara manual. Atau kita berikan contoh yang lain. Panjang alasnya misalnya 10, tingginya yaitu 5, maka akan didapatkan luas dari segitiga tersebut 2,5. Kita berikan contoh dengan angka yang lebih tinggi misalnya teman-teman. Dengan alasnya yaitu 50. Dengan alas 50, tingginya itu 30, maka luas segitiga ada 750 dengan alasnya 150. Baiklah, mungkin itu penjelasan singkat cara menggunakan aplikasi Pascal secara sederhana. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.